Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Semoga sehat selalu semuanya. Apa kabar? Kebalik ya sekarang. Kita Q&A lagi ya guys, di periode kali ini karena memang beberapa belum saya sempat jawab pertanyaannya dan kayaknya lebih enak kita jawab di sini ya. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini dari Iqbal Razi. Aku masih anxiety, hari-hari cemas, perasaan gak enak dan lemas. Terus kalau mudah lemas, bawaannya lemas kali ya. Badannya terasa gak bertenaga, padahal udah makan dan rasanya badan tidak seimbang. Iya, memang ada beberapa teman saya juga yang mengalami badannya lemas gitu, kayak nggak bertenaga. Memang terus ada juga teman saya yang anxiety itu punya GERD itu sering menggigil ya. Cuman kalau saya kebetulan tidak menggigil. Jadi kalau saya GERD kambuh itu cuman merasakan kayak di sini di dada, di bawah ulu hati itu kayak penuh gitu. Terus kayak pengen naik ke atas, terus sendawa kadang kayak susah. Terus begitu sih. Kalau misalnya perasaan lemes itu ya memang saat-saat tertentu ada perasaan lemes, cuman nggak selalu gitu. Nah buat temen-temen yang memang sakit GERD, anxiety sampai lemes, tetap semangat ya. Mungkin diafirmasiin aja ke diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan baik-baik aja. Biasanya seperti itu sih. Kalau badan selalu nggak fit, yang saya rasain sih sebenarnya saya tuh memang setelah punya GERD asam lambung, memang setiap hari itu ada aja yang berasa gitu ya. Jadi memang kayak bergantian gitu ya. Kadang nalen sakit, atau misalnya asam lambung yang kambuh, atau perut yang sakit, atau sakit kepala sebelah, atau kelayangan seperti itu. Nah kemarin saya sempet tuh kelayangan kayak long kayak gitu ya. Cuman kalau saya sendiri kalau memang saya ngerasa udah punya tenaga untuk untuk melakukan workout, jadi yang ringan-ringan aja kayak yoga. Biasanya itu dulu saya pertama-tama ikut olahraga itu setelah saya sakit GERD, itu saya yoga dulu, ikut yoga pelan-pelan. Saya jalan di treadmill, terus awalnya pusing gitu, jadi bertahap jalannya 5 menit dulu dengan kecepatannya cuma 4 atau 3 gitu. Nah terus pada saat saya ngerasa udah kuat ditambah lagi gitu, seperti itu sih. Jadi semuanya bertahap. Jadi Dahlia Baim, Mbak, kalau GERD bisa menyebabkan badan menggigil dan keluar keringat dingin ya? Oh iya, ini kalau keringat dingin, iya saya pernah ngalamin. Saya ngerasa keringat dingin. Kalau badan menggigil itu teman saya sih yang ngalamin badan menggigil. Tapi saya pernah suatu saat mengalami, dimana pada saat saya membaca berita. Dulu itu saya sering sakit ulu hati, tiba-tiba saya baca berita bahwa ada teman saya yang sakit batu empedu gitu kalau nggak salah. Terus saya langsung menggigil dan saya langsung ketakutan, gemeteran seperti itu. Nah itu efek dari anxiety-nya sih, bukan dari GERD-nya kalau saya rasa ya. Tapi setelah saya tenangkan, saya meditasi, tarik nafas panjang, buang dari mulut pelan-pelan, membentuk huruf O gitu seperti itu. Nah itu saya kembali menjadi normal. Dan ini mau sharing pengalaman kemarin. Jadi waktu saya kemarin abis vaksin, sebenarnya saya juga ngalamin yang namanya sedikit ada kekhawatiran dalam diri saya, dan memang itu agak memicu detak jantung saya jadi lebih cepat gitu. Dan saya lakukan beberapa kali tarik napas panjang dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut gitu, dan itu memang agak lega ya. Terus saya juga kalau pagi-pagi itu di balkon kan ada angin masuk gitu ya, saya duduk aja di balkon, terus saya meditasi. Kalau misalnya meditasi mau dengerin suara burung atau ngedengerin angin itu bisa, atau kalau misalnya teman-teman mau sambil dengerin kata-kata motivasi juga bisa gitu. Itu bisa, semua hal bisa dilakukan seperti itu. Evano Gevi, beliau tanya, Kak Ayu ngemilnya apa? Saya itu sebenarnya ngemil apa aja sih bisa, cuman yang tidak mengandung susu. Kalau saya ya, cuman setiap orang kan berbeda, cocok-cocokan. Kalau saya memang ada lactose intolerance, jadi saya menghindari susu sapi. Terus saya tidak minum kopi juga. Cemilan yang mengandung kopi saya nggak minum, nggak makan. Terus cemilan yang mengandung kacang tanah itu saya suka menaikkan asam lambung, jadi saya nggak makan.
terus yang mengandung apa namanya, gluten. Jadi kayak tepung-tepungan, tepung terigu itu saya nggak makan. Terus kalau ketan itu saya jarang-jarang. Apalagi ya, cemilan tuh biasanya kalau saya sih, kalau pagi-pagi bukan cemilan, saya sarapan oatmeal. Terus kalau siang-siang saya jarang ngemil sih Kak. Saya kalau ngemil buah gitu, saya makan buah, jus buah, saya makan buah apapun saya makan. Cuman saya lagi menghindari jeruk ya, karena tiap kali saya makan jeruk suka perih di lambung gitu, di lambung, di usus, seperti itu sih. Mungkin karena nggak terbiasa gitu ya. Dan setiap orang memang beda-beda teman-teman, jadi nanti kalian bisa kenali cocok makanan sama apa gitu. Kalau saya sih yang dihindari yang tadi itu. Ini dari Ruang Robinda, aku kacang-kacangan, tinta, santan, coklat. Alhamdulillah sekarang lagi hamil, tapi hamil tapi asam lambung ini masih aja dari tahun lalu hingga kini. Dari awal pertama ada berita COVID timbulnya, padahal beritanya masih di luar negeri. Sesak, nafas, ulu hati seperti begah, kadang tenggorokan seperti ada yang mengganjal, tapi kalau ngobrol ataupun jalan hilang sesaknya. Apa ya kira-kira obat yang cocok untuk ibu hamil yang asam lambung, anxiety? Kalau ibu hamil apa ya, sebenarnya sih mam, kalau misalnya pada saat saya hamil itu kan, ibu hamil itu biasanya ada senam hamil, terus juga bisa ikut meditasi untuk menenangkan pikiran ya. Kalau misalnya saya lihat sih di sini sepertinya memang karena anxiety ya. Cuman nggak tahu, saya nggak bisa mendiagnosa karena memang saya bukan dokter. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa tanya sama dokter kandungan. Cuman waktu saya anxiety waktu zaman hamil anak yang kedua, saya itu waktu itu saya asam lambung sering naik gitu ya. Cuman saya sendiri sih nggak makan obat apa namanya, ya makan yang dari dokter kandungan aja gitu. Jadi pengobatan memang semuanya dari dokter kandungan. Jadi memang kalau misalnya lagi hamil apa namanya, semuanya harus konsultasikan sama dokter kandungan gitu. Nah untuk pengobatan dari sisi apa namanya, mentalnya, yaitu kita meditasi, tarik nafas panjang gitu. Biasanya seperti itu sih. Karena sekarang udah banyak juga kelas meditasi. Kalau memang tidak ikut kelas meditasi, bisa lihat di YouTube tuh banyak meditasi. Atau mau lihat meditasi di video saya di bawah itu, nanti bisa dicari ya untuk praktek meditasinya. Dari Ananda Rizky, sekarang lagi hamil kedua dan saya sudah kena anxiety sebelumnya, macam-macam keluhan yang saya rasakan sampai ingin periksa ke dokter. Saya takut untuk melahirkan normal, padahal kemarin saya sudah merasakan kehamilan normal, tapi tetap saja saya takut. Ternyata punya teman juga. Alhamdulillah. Oh iya, ini sedikit cerita. Sebenarnya saya tuh sangat ingin lahiran normal. Cuman dulu itu suami saya nggak sabaran. Jadi apa namanya, kalau yang pertama memang kita udah coba induksi, tapi saya nggak ada pembukaan karena saat itu udah 42 minggu usia kandungan saya. Terus nggak ada pembukaan dan memang dokter sarankan untuk operasi sesar gitu. Nah untuk yang kedua, yang Riu ini, saya juga nggak ada pembukaan. Entah kenapa saya tuh nggak ada pembukaan. Apakah saya kurang olahraga atau nggak tahu masalahnya apa ya, kenapa saya nggak pernah bisa pembukaan gitu. Nah makanya karena udah 42 minggu juga, jadi suami saya juga kan kerja. Kalau misalnya kerja takutnya dia sering keganggu gitu. Tiba-tiba saya telepon udah cuti melahirkan kan saya waktu itu. Jadi dikit-dikit telepon, aduh ini sakit perutnya, aduh jangan-jangan pembukaan, karena saya tuh rewel orangnya gitu ya. Jadi mungkin annoying buat dia gitu. Jadi dia pikir daripada aduh ini kok pembukaan sering sakit perut tapi kok nggak pembukaan, mungkin dia pikirnya begitu ya. Ya udahlah kita sesar aja gitu. Akhirnya ya udah disesar gitu. Itu sih jadi saya tuh sesar bukan karena saya takut melahirkan normal, tapi karena suami saya itu pengennya cepet-cepet gitu. Ya udah ayo cepet lahiran gitu, kayak gitu. Q&A-nya itu dulu. Thank you sudah banyak kirim pertanyaan di channel YouTube saya dan selalu setia di channel YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada masukan taruh di kolom komen ya. Saya akan usahakan untuk baca satu persatu gitu. Dan kalau memang pertanyaan ini bisa saya balas di komen, saya akan balas. Tapi kalau memang harus saya
jawab di video, nanti saya akan buat videonya. Oke, thank you for watching dan bye bye.